Om Swastiastu, teman-teman anggota KONI dimanapun berada, khususnya teman-teman dan insan olahraga di Kabupaten Tabanan. Senang jumpa kembali dengan Anda pada hari ini, Selasa 9 Januari 2024, umat Hindu memperingati sebagai Hari Suci Siwalatri. Kami dari KONI Tabanan tentu ingin mengupas lebih dalam tentang Hari Siwalatri ini dan kira-kira seperti apa bisa kita maknai untuk kita jadikan spirit dan acuan dalam pembinaan olahraga prestasi, khususnya bagi anggota KONI Tabanan dan khususnya juga bagi umat Hindu dimanapun berada. Jadi saya mengambil topik hari ini tentang Siwalatri. Jadi Siwalatri kita maknai sebagai puncak kesadaran dalam hal berburu pengetahuan, agar dari sekian banyak pengetahuan itu kita bisa menarik intisari pengetahuan. Jadi sebelum ke sana saya baca-baca juga dari berbagai sumber bahwa Siwalatri itu dikarang oleh penjaga besar di masa lalu, Empu Tanakung, dan saya sedikit melihatnya dari perspektif Bali. Mudah-mudahan ini nyambung bahwa dikisahkan di malam atau di hari Siwalatri itu ada seorang yang bernama Lubdake. Lubdake ini beliau memiliki profesi berburu. Jadi berburu ke tengah hutan, dan hari ini bertepatan dengan sehari menjelang Tilem Kapitu, Lubdake kembali menjalankan profesinya. Jadi ini sudah jadi profesi ya, mereka berburu dan mereka berangkatlah, si Lubdake itu berangkat ke tengah hutan. Anggap saja hutan ini hutan yang sangat lebat ya, istilahnya hutan yang sangat angker, banyak binatang buas, banyak pohon-pohon yang besar dan sebagainya. Lubdake pun memasuki hutan atau alas angker ini ke arah timur laut. Nah, ke arah timur laut menggunakan pakaian warna pelung ya, kalau bahasa Balinya warna pelung atau warna biru. Kemudian mereka pun Lubdake terus berjalan menyusuri dan memasuki hutan yang sangat lebat itu. Nah, dari penjelasan itu saya mengupasnya bahwa perjalanan Lubdake ke arah Kajekangin itu memiliki makna timur laut. Kalau dalam bahasa arah mata angin, Kajekangin itu timur laut. Tapi timur laut dalam konteks ini adalah simbol dari hulu, Kajekangin. Mungkin ini ada hubungannya mengapa tempat-tempat suci merajaan-merajaan itu diposisikan di timur laut. Jadi Lubdake ke arah timur laut dan sekaligus memakai baju pelung, dan pelung ini kan biru. Biru ini adalah warna sebagai simbol pengetahuan. Kemudian ke alas angker. Alas angker ini hutan yang penuh binatang. Jadi untuk menuntut ilmu itu kita perlu seorang guru. Tentu niat kita juga harus jelas bahwa kita berangkat ke suatu tempat mencari seorang guru untuk menuntut ilmu, dan tentu itu tidak mudah, penuh tantangan dan godaan, sama seperti kita, seperti Lubdake ketika dia mau berburu ke tengah hutan. Lubdake pun kemalaman. Dikisahkan Lubdake ini kemalaman di tengah hutan di alas angker ini. Pulang pun tidak mungkin karena saking jauh dari rumah. Mereka akhirnya Lubdake akhirnya sampai di sebuah tempat yang sangat gelap, dan dia berpikir tidak kemana-mana. Dia diam dan berenung pastinya karena tidak mungkin bisa pulang. Nah, bagaimana Lubdake? Tentu di sini saya kira banyak pergolakan batin yang terjadi di sosok Lubdake, karena dia sudah kemalaman, tidak bisa pulang, belum dapat buruan, mungkin juga takut setengah mati dan seterusnya. Perenungan pun terjadi oleh Lubdake di tengah hutan. Dia takut dan sekaligus campur dengan takut, ya takut dengan binatang buas. Akhirnya Lubdake berada di bawah pohon, kemudian menaiki pohon itu, dan pohon itu adalah pohon bila. Lubdake memanjat pohon bila, kemudian Lubdake tidak tidur. Dia tidak berani tidur ya, logikanya kalau tidur di dahan pohon atau di atas pohon bisa jatuh. Jadi di sini Lubdake terus terjaga sambil disebutkan ngepik-ngepik daun pohon bila. Nah, kalau kita kupas dari narasi ini, jadi ketika seseorang berada pada titik kekalutan
titik kejenuhan, titik ketakutan dan sebagainya, istilahnya awidya ya, penuh dengan kegelapan, kekalutan. Ayo kita hening sejenak. Dan di sini saya melihat Lubdake pasti dia sempat hening di bawah pohon bila. Hening inilah akhirnya si Lubdake sampai pada titik kesadaran keikhlasan batin. Keikhlasan batin inilah yang membuat Lubdake meningkat, spirit kesadarannya meningkat, yang dikisahkan atau disimbolkan dengan si Lubdake menaiki sebuah pohon. Jadi memanjat pohon. Memanjat pohon inilah simbol meningkatnya kesadaran diri si Lubdake ini. Kemudian Lubdake tidak tidur ya, tidak berani tidur. Ini menunjukkan bahwa di tengah tantangan apapun, di tengah situasi gelap apapun, kita harus tenang, harus tetap waspada, hati-hati, cermat, dan tentunya pada proses itulah akhirnya Lubdake berhasil membuka, merenung lembar demi lembar, mempelajari lembar demi lembar intisari pengetahuan yang dia peroleh selama menjalani kehidupannya di hari itu. Nah, disitulah dikisahkan Lubdake memetik atau ngepik pohon bila, itu artinya membuka lembar demi lembar pengetahuan sehingga sampai si Lubdake itu menemukan intisari pengetahuan itu. Nah, sampai di sana tentu kisah tadi yang dibuat simpel ternyata memiliki makna yang sama. Bagaimana kita tidak akan pernah terhindar ya, namanya manusia pasti pernah mengalami kegalauan, kekalutan. Disitulah kita perlu hening sejenak, penuh dengan ikhlas, keikhlasan. Padahal sudah berusaha, tetapi banyak juga godaan, banyak juga hambatan. Tapi disitulah kita tidak boleh lepas kontrol. Kita harus tetap waspada, hati-hati, cermat, sehingga pada saat itulah kita bisa menyerap pelajaran apa yang kita peroleh hari itu. Akhirnya tidak hanya informasi, tidak hanya pengetahuan, tapi intisari pengetahuan. Nah, sampai di sanalah akhirnya Lubdake semalam suntuk sampai besoknya memasuki pagi, dia mendapatkan intisari pengetahuan itu. Intisari pengetahuan itu yang dalam kisah Lubdake disebut dengan Astaguna. Nah, Astaguna inilah yang menarik ya. Astaguna inilah yang menarik. Kalau boleh saya baca, karena saya tidak mudah ya menghafalnya. Di sini pertama adalah Dura Darsana. Lubdake atas pengetahuan yang diperoleh di malam Sewulatri itu, dia akhirnya memiliki kemampuan menganalisa masa yang akan datang. Jadi muncul kecerdasan. Akibat kesadarannya muncul kecerdasan, mampu menganalisa masa yang akan datang, yang disebut dengan Dura Darsana. Kemudian Lubdake juga memiliki kemampuan Dura Srawana, yaitu kemampuan mendengar dari jarak jauh. Lubdake pun memiliki kemampuan informasi yang luas. Kalau ibaratnya di dalam dunia modern ya, sosok Lubdake mampu membuka atau memiliki akses informasi yang luas atau jaringan informasi yang luas. Ini disebut Dura Srawana. Kemudian Lubdake pun akhirnya memiliki kemampuan Dura Sarwajna, yaitu kemahatahuan. Jadi pengetahuan Lubdake atas perenungannya dia, pengetahuannya bertambah, dan itu ternyata antara satu pengetahuan dan pengetahuan yang lain saling melengkapi, dan itu bisa dia jadikan sebagai acuan pengetahuan untuk menapaki rencana-rencana dan kehidupan yang berikutnya atau di masa yang akan datang. Kemudian ada namanya disebut asanan cara. Asanan cara ini yaitu bagaimana seorang atau si Lubdake ini memiliki kemampuan disebut tidak tidur itu ya, tidak tidur itu, atau di semalam suntuk tidak tidur sambil ngepik-ngepik pohon daun bila itu. Si Lubdake menjadi orang yang waspada, cermat, hati-hati, dan tentunya tahan godaan dan siap menghadapi ancaman apapun. Nah itu. Kemudian pengetahuan yang lain, seorang Lubdake pun menjadi seorang adrasya, yaitu kemampuan untuk tidak terlihat. Jadi kalau saya maknai bagaimana
seseorang memiliki kemampuan tak terlihat ini? Karena pengetahuannya seseorang seperti mudah melakukan sesuatu. Dia tidak banyak tanya, tidak banyak gerak, tapi apa yang dikerjakan tuntas. Dan apa yang dilakukan tidak menimbulkan kontroversi. Bahkan ide-idenya, kegiatannya bisa menjadi solusi. Padahal seperti orang biasa saja, tetapi apa yang dilakukan itu pengetahuan, atas dasar pengetahuannya mereka bisa menjadi solusi atas berbagai problem kehidupan, tidak terhadap dirinya, juga kepada orang lain. Kemudian yang keenam disebut dengan ambara marga. Nah, ini bahasa sederhananya kemampuan untuk bergerak di angkasa. Kalau boleh dipersonifikasikan, kemampuan bergerak di angkasa ini adalah memiliki pergaulan yang luas, segmentasi karya yang sangat luas. Jadi mereka seperti istilahnya pokoknya bisa kemana-mana karena pergaulannya luas, dan inilah seperti dia bergerak di angkasa, seperti terbang ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh disebut dengan Duradrasti, kemampuan melihat dari jarak jauh. Nah, kalau dihubungkan sekarang di era digital, era generasi Z, generasi Alpha, banyak anak-anak kita mampu menganalisa situasi yang jauh yang belum pernah mereka lihat. Tentunya ada kemampuan, ada dukungan teknologi di situ. Tapi tetap apapun, sebagaimanapun canggihnya sebuah teknologi, dibutuhkan sebuah jati diri SDM yang mampu menggunakan teknologi itu dengan benar, tidak hanya untuk informasi tapi juga untuk kebijaksanaan bagi umat manusia dan semua makhluk. Kemudian yang terakhir adalah awakaromaya. Ini singkatnya adalah seseorang yang, atau si Lubdaka itu memiliki kemampuan menyampaikan sesuatu dari arah yang berbeda. Jadi pengetahuan Lubdaka menjadi berkembang dan dia bisa memberikan pandangan-pandangan dari berbagai sudut. Bagaimana sebuah persoalan bisa dikupas dengan menggunakan bermacam ilmu yang saling terintegrasi, saling melengkapi, sehingga itu bisa menjadi solusi. Jadi itulah intisari malam perenungan Siulatri itu. Sosok Lubdaka atas apa yang dialami di malam yang paling gelap. Dilengkapi itu Lubdaka mendapatkan intisari pengetahuan astaguna, dan hal itulah yang kemudian kehidupan Lubdaka menjadi tenang, menjadi selaras, harmonis, menjadi lebih ideal menurut prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal kesemestaan, sehingga itu sejalanlah dengan spirit siwa. Jadi pada malam itu mungkin ya apa yang dialami oleh Lubdaka di malam Siulatri itulah bertepatan dengan malam Mahayoga Batara Siwa. Jadi Batara Siwa ini adalah boleh dikatakan Batara yang sangat istimewa, penguasa jagat raya. Saya kira demikian singkat dari ulasan malam Siulatri ini. Dan tentunya ini mungkin ya, kalau peleburan dosa ya, walaupun bukan itu maknanya, tapi dengan pengetahuan lah kita bisa memperbaiki apa yang salah, menambah apa yang kurang, dan memindahkan apa yang salah posisinya. Jadi peleburan dosa ini kita maknai bukan tiba-tiba begitu, tapi sebuah proses. Kalau di Bali itu sangat sejalan dengan apa yang disebut dengan catur marga yoga. Bagaimana kita berbuat tetap disebut karma marga yoga. Kemudian selama bekerja kita tetap berdoa, bekerja tulus ikhlas yang kita sebut dengan bakti marga yoga. Tentunya dari proses bekerja, berdoa, kita juga mendapatkan pengetahuan, yaitu jnana marga yoga. Dan akhirnya atas tahapan ketiga itu kita pun akhirnya bisa menjalankan kehidupan ini dengan nilai-nilai ketuhanan, dan itulah disebut dengan Raja Marga Yoga. Jadi kok saya melihat dari cerita Lubdaka dalam malam Siulatri ini yang dikisahkan, yang banyak diulas ya oleh teman-teman itu, saya di situ melihat bagaimana seseorang berjuang untuk menemukan jati dirinya, dan pengetahuanlah yang membuat
mereka menjadi dasar sebuah kesadaran, dan pengetahuan dan kesadaran inilah akhirnya membuat seseorang menjadi bijaksana. Dan tentu semua itu akan kita peroleh dari langkah-langkah yang berjenjang yang saya sebut tadi, Caturmarga Yoga. Dan tentunya pada kesempatan ini saya sebagai KONI berharap spirit Siwolatri, spirit Lumdake ini bisa dijadikan rujukan bagi insan olahraga Tabanan. Mari kita pelajari semua sport science. Mari kita latih diri sebagai tugas dan kewajiban seorang atlet dan pelatih. Mari kita tetap berdoa, bekerja, berlatih tulus ikhlas, dan tentunya juga kita harus didukung oleh sumber-sumber informasi pengetahuan yang benar, Jananda Marga, dan pasti kita akan bisa berada pada kesadaran puncak sebagai atlet atau sebagai pelaku olahraga yang penuh prestasi. Nah, ini kenapa saya membuat sedikit narasi ini tentang Siwolatri, karena Siwolatri pada tahun 2024 9 Januari hari ini sejalan dengan awal perencanaan program KONI Kabupaten Tabanan tahun 2024. Kok saya merasa penting hal ini disampaikan di awal tahun ini, karena sejalan dengan tahapan-tahapan penyusunan program tahun 2024 KONI Tabanan. Dan ini mudah-mudahan semangat spirit dari hari suci Siwolatri ini bisa kita ambil hikmahnya untuk kita jadikan rujukan dalam penyusunan program KONI Kabupaten Tabanan tahun 2024 ke depan, sehingga apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dan tentu harapan itu tidak hanya berguna bagi diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain, dan tentunya juga buat negara dan bahkan seluruh umat di belahan dunia ini. Saya kira itu mudah-mudahan narasi singkat saya bisa dipahami. Pasti ada salah kata, salah ucap, dan tentu itu tidak lepas dari keterbatasan saya, tapi saya sebagai ketua KONI mencoba memberikan sentuhan olahraga di Tabanan ini, memberikan sentuhan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Yang saya sebagai ketua KONI Tabanan mencoba bagaimana pengelolaan, manajemen, dan pembinaan olahraga di Tabanan tahun 2024 ini khususnya, saya berikan sentuhan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang memang sudah berjalan secara turun-temurun. Dan mari kita tapaki program KONI Tabanan tahun 2024 ini, semoga lebih bagus. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Semoga prestasi olahraga Tabanan semakin baik, tambah medali, naik peringkat. Saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Salam olahraga.